Akhirnya kita jumpa lagi di episode kali ini, masih bersama saya Ben Swiria di Mabes. Mari belajar saham. Terbukti cara ini bikin kamu susah kaya. Nah, seringkali ya kita ketemu dengan orang-orang yang mau kaya tapi mentalnya masih miskin. Saya akan bercerita sedikit tentang analogi kail pancing dan juga ikan. Banyak orang yang lebih suka kita ajarin mancing atau dikasih ikan. Jawabannya pasti banyak orang yang lebih memilih dikasih ikan aja deh. Saya nggak mau repot-repot belajar mancing, ribet, saya nggak ada waktu, saya nggak ngerti, dan segala macam. Sehingga mental seperti inilah yang dibentuk. Itu mental untuk menerima aja, meminta-minta aja, bukan mental untuk menciptakan dan menghasilkan sesuatu. Kadang ya, saya kadang suka mikir, kok bisa ya ada seorang karyawan nih yang penghasilannya katakanlah UMR, tapi hidupnya bahagia aja tuh, tercukupi aja tuh, tapi ketemu orang yang penghasilannya bahkan 10 kali lipat daripada UMR, kok tiap kali ketemu dia lebih banyak ngeluh, merasa kekurangan, banyak masalah, tekanan, dan lebih stres. Why? Kira-kira faktor-faktor yang mempengaruhinya apa aja nih? Kalau menurut saya yang pertama itu paling mempengaruhi adalah circle, ya, pertemanan, lingkungan kita. Entah itu di kantor, entah itu di keluarga. Bahkan bisa mempengaruhi pola hidup dan gaya hidup kita melalui circle ini. Yang kedua, biasanya nih di balik penghasilan yang besar ada tanggung jawab yang semakin besar pula, ya kan? Misalnya dia di level karyawan nih, mungkin dia hanya menjalankan pekerjaan-pekerjaan administratif. Beda di level manajerial maupun juga di C-level. Mungkin tanggung jawabnya, KPI-nya atau Key Performance Indicator-nya beda-beda setiap perusahaan, sehingga dia akan lebih stres, lebih besar tanggung jawabnya, target-targetnya, mungkin sudah mikirin target sales, ya, target marketing, target growth, dan lain segalanya. Dan yang ketiga, menurut saya yang paling mempengaruhi, kok ada gap gitu ya, perbedaan antara orang yang berpenghasilan UMR bahkan dengan penghasilan yang jauh daripada UMR itu berbeda level kebahagiaan dan level tekanannya. Karena menurut saya sering dengar ya kita ucapan bahwa gaya itu berbanding lurus dengan tekanan. Ya kayak rumus fisika aja ya Kak. Jadi semakin besar tekanan hidup, biasanya semakin besar gayanya. Nah, kok bisa? Saya akan bahas di dalam sudut pandang frugal living dan juga hedonisme. Nah, ini menarik. Sekarang akhir-akhir ini banyak banget ya yang membahas tentang frugal living lah, ya, slow living. Kita mau bahas nih, apa sih sebenarnya frugal living? Ya, frugal living itu mengusung tema hidup hemat. Nah, jadi kita harus bedakan dulu nih antara hemat dengan pelit. Sering ya kalau kita bilang, ayolah weekend nih, jalan-jalan yuk, atau party yuk, atau karaokean yuk. Ah, nggak mau gitu. Lagi akhir bulan nih, lagi seret gitu. Bedakan dengan hemat dengan yang pelit gitu. Kadang orang-orang yang hemat ini dia lebih mementingkan ibaratnya apa sih yang saya butuh, bukan apa sih yang saya inginkan. Dan juga orang yang mengusung tema frugal living ini dia lebih milih ya, mau beli sesuatu. Kira-kira apa yang dia beli ini bermanfaat nggak? Kira-kira apakah yang saya beli ini ada nilai investasinya nggak? Belinya ketika saya butuh atau ketika saya mau? Nah, ini beda nih. Beli ketika kita butuh dan beli ketika mau itu bisa membuat gap juga. Ketika kita membeli misalnya sebuah barang yang kita beli fungsi atau gengsi. Kebanyakan orang misalnya ya, saya punya handphone Android. Fungsinya untuk apa? Fungsinya juga untuk nelpon, berkomunikasi gitu ya, WhatsApp. Penting bisa kerja. Harga 2 juta. Tapi ada orang yang saya mau pakai iPhone aja deh. Pakai iPhone 11 nggak keren, pakai iPhone 12 nggak keren, 13, 14, 15, upgrade terus. Sehingga yang dia beli bukanlah sebuah fungsi, tapi sebuah gengsi. Jadi orang-orang yang bertemakan hidup frugal living, dia akan sangat stick banget ya dengan paradigma untuk membeli sesuatu tuh harus ada alasan, harus ada reasonnya, dan harus ada nilainya. Sedangkan orang yang kebanyakan nih zaman sekarang ya mengusung tema hedonisme,
Yang penting kan keren aja dulu ya kan. Yang penting saya di medsos terlihat kaya aja dulu. Setidaknya saya di medsos terlihat wow aja dulu gitu. Sehingga apa? Kemana-mana yang dia gunakan adalah utang-utang konsumtif. Misalnya menggunakan katakanlah kartu kredit gitu ya. Mau makan, ya saya pakai kartu atau debit. Sedikit-sedikit mau makan, wah langsung aja, QRIS aja, langsung scan. Kan gampang zaman sekarang ya. Sehingga pengeluarannya itu tidak terkontrol. Wah, kita pergi party aja yuk, pergi happy-happy aja yuk. Atau pergi karaoke aja yuk. Sehingga yang dipentingkan adalah lifestyle gitu ya, gengsi. Sehingga pengeluaran-pengeluaran tadi tanpa dia sadari, walaupun penghasilannya 10 kali lipat lebih besar, tapi tanpa perencanaan dan tanpa kejelasan yang dia beli itu untuk apa, hanya untuk sebuah kesenangan dan pamer, maka dia akan lebih banyak tekanan nih. Akan lebih stres. Wah, kenapa ya? Baru tanggal segini uang saya sudah habis. Padahal yang masuk tuh ke rekening banyak. Mungkin sumber penghasilan juga banyak. Tapi untuk memenuhi gaya hidupnya tidak sebanding dengan apa yang dia hasilkan. Jadi, pernah nggak sih kalian mendengar ya, kalau gitu mungkin yang salah pekerjaan kamu nih. Kamu nggak cocok kerja di bidang A misalnya. Kamu lebih cocok kerjanya di bidang B deh. Pernah nggak? Wah, kamu tuh harusnya jadi seorang ini aja. Kamu nggak cocok kalau kamu kerja-kerja di sama orang lain gitu. Kamu cocoknya buka usaha nih. Pernah nggak kita dengar seperti itu? Jadi saya lebih nggak setuju ya orang yang mendoktrin, katakanlah misalnya saya seorang trader, saya cuma katakan pada teman saya, lu ngapain kerja sama orang, trading itu for living bro, sudah menghasilkan, keren, lu nggak usah kerja-kerja sama orang, ngapain lu mau buka-buka toko. Nah itu yang saya tidak setuju. Jadi ketika kita mendoktrin seseorang harus mati-matian kerja di bidang A, harus sesuai dengan apa yang kita kerjakan, itu tidak baik. Jadi kita tidak perlu mendoktrin orang harus melakukan pekerjaan di satu hal. Bisa aja jalannya tuh berbeda-beda. Ibaratnya ya, kalau saya nih dari rumah mau pergi ke mall, boleh nggak saya naik mobil? Boleh dong. Teman saya dari rumahnya mau ke mall, boleh nggak naik motor? Boleh dong. Ya, ada teman saya satu lagi dari rumahnya mau ke mall naik kendaraan umum aja. Boleh nggak? Mau naik ojek aja misalnya. Boleh nggak? Boleh. Jadi kendaraan untuk menuju kepada satu tujuan kita boleh aja beda-beda nih ya. Tapi tujuannya kita tetap sama. Nah, kan tujuan kita sama nih. Mau menghasilkan profit, mau menghasilkan keuntungan, mau memberikan penghasilan yang lebih baik, mau mencapai financial freedom. Jadi kendaraannya untuk menuju kepada level uang ini, kendaraan untuk menuju ke level kaya ini, boleh aja beda-beda. Tapi tujuan kita tetap sama untuk mencapainya.